Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 50. Aku tidak mau bangun dari mimpiku ini. Mano hanya diam tanpa berbicara melihat arah lain. Bang. Panggil Kevin serius. Mano melihat ke arah Kevin. Sampai kapan abang mau mempertahankan ego abang itu? Tanya Kevin dengan serius. Kenapa emangnya? Kamu terlalu bodoh. Bagaimana bisa kau memaafkan kesalahanku? Hanya karena aku meminta maaf? Kau tidak dendam karena aku mencoba membunuhmu? Kecelakaan itu ulahku, tapi apa sekarang? Kau bilang memaafkanku jika aku minta maaf? Dendam hanya mengotori hati, Bang. Aku tidak mau hatiku kotor. Lagian kecelakaan itu malah membuatku yakin kalau istriku sekarang adalah wanita yang terbaik untukku. Maksudmu? Tanya Mano. Bukankah abang bertanya siapa yang menolongku hari itu kan? Yang menolong aku saat itu adalah Syah. Istriku sekarang yang tengah hamil, Bang. Sambung Kevin. Kalau begitu selamat, ucap Mano melihat arah lain. Abang mudah mengatakan selamat padaku. Tapi kenapa sulit meminta maaf padaku? Tanya Kevin dengan heran. Karena kesalahanku terlalu fatal dan tidak pantas meminta maaf padamu. Kevin tersenyum tipis. Ia tahu abangnya telah sadar. Hingga meminta maaf saja bibirnya terasa berat mengatakan itu pada Kevin. Aku akan bebaskan abang. Aku akan bantu abang cara mengelola perusahaan. Ilmuku sangat mahal dan abang harus bayar aku dengan mahal nantinya. Mano tidak berkata-kata lagi. Kevin pun pamit pergi karena jam temunya sudah habis. Kevin kembali ke rumah Chandrawinata. Dan mengatakan lagi berita bahagia yang lupa ia beritahu ke Bama dan Ratih. Syah hamil, nak? Tanya Ratih mata berbinar cerah. Iya, Ma, Syah hamil. Jawab Kevin sambil tersenyum bahagia. Jaga anak dan istrimu dengan baik. Papa dan Mama menunggu kalian di sini untuk menginap semalam. Kalau Mano sudah bebas kita makan bersama. Ucap Bama. Iya, Pa. Balas Kevin sambil tersenyum tipis. Ia langsung pergi meninggalkan rumah itu. Karena tiba-tiba Kevin merindukan istrinya itu. Kevin kembali ke rumah menemui Syah yang tengah menonton TV. Saat hendak memeluk Syah tiba-tiba rasa mualnya kambuh. Hingga Syah jadi tahu Kevin sudah kembali. Syah berlari menyusul Kevin yang sedang ada wastafel. Mas, kenapa? Apa perlu kita ke rumah sakit? Cecar Syah. Tidak perlu sayang, kamu lupa kalau aku ini yang merasakan mual dan ngidam anak kita. Kevin berkata sambil mengelap bibirnya dengan tisu. Maafkan aku ya, Mas. Ucap Syah. Maaf, untuk apa? Tanya Kevin. Mas jadi harus mengalami kehamilanku.
Seharusnya aku saja yang merasakannya. Karena aku tidak mau Mas seperti ini. Sayang, aku sama sekali tidak marah, malah menikmati masaku sekarang. Kamu tahu, karena penyakit anehku itu membuatku tidak pernah berpikir akan memiliki anak. Tapi sekarang aku punya istri dan punya anak. Membayangkannya saja aku merasa ini masih tidak nyata. Aku tidak mau bangun dari mimpiku ini. Syah tersenyum mendengarnya. Mas tidak bermimpi, sama sekali tidak. Jawab Syah mengelus rahang Kevin. Kevin memeluk tubuh istrinya yang sangat nyaman ia peluk. Kevin tidak lagi memeluk istrinya begitu erat, malah mesra saja. Karena ada anaknya yang harus dijaga olehnya. Di tempat lain, Bayu tengah memasak keju dibakar untuk istrinya. Yang saat ini ingin sekali makan keju. Kamu yakin sayang, apa begini akan enak? Tanya Bayu dengan ragu. Cepat Mas, aku udah tidak sabar. Desak Wiwin. Keluarga Wiwin sudah tahu Wiwin tengah hamil tapi belum dengan keluarganya. Cepat Mas, desak Wiwin lagi. Bayu pun memindahkan keju bakar itu yang membentuk potongan-potongan kecil. Wiwin menyemprotkan saus di keju bakarnya itu. Bayu bergidik geli melihat Wiwin begitu menyukai masakan aneh itu. Apa enak sayang? Tanya Bayu. Wiwin mengangguk-ngangguk antusias. Kamu mau menemaniku sayang? Tanya Bayu serius. Wiwin mendongak melihat bola mata suaminya. Menemani Mas kemana? Tanya Wiwin. Kita ke rumah Dirgantara. Wiwin melebarkan matanya. Benar Mas, Mas mau ke sana? Tanya Wiwin memekik senang. Seperti katamu. Kedua orang tuaku sangat mencintaiku, tapi karena kekakuan mereka, yang tidak bisa meluapkan kasih sayangnya lewat kata-kata, malah hanya bisa lewat perbuatan. Suamiku sudah dewasa. Gemas Wiwin mencubit kedua pipi Bayu. Wiwin dan Bayu datang ke rumah Dirgantara. Tentu Bayu disambut oleh semua satpam dan ART di rumah orang tuanya itu. Bayu sengaja membawa Wiwin di malam hari. Karena orang tuanya Bayu sangat sibuk di siang hari. Hingga percuma saja Bayu datang ke rumah itu. Yeni dan Dirgan yang sedang makan malam dengan sepi seperti biasa, terkejut saat ART memberitahu Bayu kembali. Yeni dan Dirgan bergegas bangkit dan mendatangi Bayu, yang menunggu di ruang tamu. Nak, Yeni tersenyum haru melihat Bayu. Akhirnya mau menginjakkan kaki ke rumah ini lagi. Mama, Papa. Wiwin mendekat lalu menyalami mertuanya itu. Bayu berdiri dengan raut wajah biasanya. Tidak ada kesan hangatnya sama sekali. Sebab sejak kecil rumah ini memang dingin, tidak ada kehangatan sama sekali. Ayo makan malam bersama Bayu. Papa sama Mama sedang makan malam. Ajak Dirgan. Alhasil mereka berempat makan malam bersama. Wiwin yang dasarnya memang hangat dan ceria pun suasana makin hidup.
Dengan kepolosannya itu, padahal Wiwin hanya ingin mencairkan gunung es yang ada di meja makannya kini. Wiwin tentu bisa merasakan tempat itu sangat dingin. Yeni dan Dirgan memang tidak berbicara dengan Bayu, hanya memandang saja. Istrimu sangat polos, nak. Bagaimana awal pertemuan kalian? Tanya Yeni dengan gemas. Karena Syama, jawab Bayu. Dirgan melihat ke arah Yeni. Sejak kapan anaknya itu mau menjawab pertanyaan mereka? Ada kabar baik apa, Bayu? Tanya Dirgan. Bayu menatap ke arah Dirgan, pandangan mereka bertemu. Wowewe, papa tahu kami datang bawa kabar baik? Tanya Wiwin antusias. Di keningmu itu tertera kebahagiaan menantu. Jawab Dirgan. Wiwin mengusap keningnya lalu tertawa kikuk. Hingga Yeni ikut tertawa melihat kelakuan menggemaskan Wiwin. Kalian akan mendapatkan cucu, ujar Bayu dengan santai sambil minum meneguk setengah gelasnya. Yeni memekik kaget hingga Wiwin juga ikut kaget. Dirgan membeku mendengarnya. Sepertinya hubungan mereka dengan Bayu kian membaik. Walau masih terasa kaku, tapi perubahan itu ada. Sejak Wiwin menjadi bagian dari keluarganya. Kamu hamil, sayang? Tanya Yeni dengan semangat. Iya, Ma, udah 4 minggu. Jawab Wiwin dengan malu-malu. Wah, kalau begitu kamu harus menginap, sayang. Angin malam tidak baik untukmu. Apalagi sekarang sudah malam, pasti jalanan macet. Yang ada nanti kamu kelelahan. Pinta Yeni. Iya juga ya, emang macet sih. Wiwin membenarkan lalu menoleh ke Bayu, yang mengangguk setelah diam beberapa saat. Waktu berlalu begitu cepat hingga tanpa terasa usia kandungan Syah dan Wiwin sudah masuk trimester kedua. Syah kini sedang mengoceh bersama dengan Wiwin, karena sang suami sedang sibuk bekerja. Supaya bisa ambil cuti panjang di trimester akhir Syah dan Wiwin nanti, pekerja rumah tangga mendatangi Wiwin dan berbisik. Bawa masuk aja, Bi. Pinta Wiwin. Baik, Non. Jawab Bibi Ani. Kenapa, Win? Tanya Syah heran. Biasa Syah dari mertua aku. Jawab Wiwin tersenyum cerah. Mertuamu maksudnya orang tua Bayu? Tanya Syah dibalas anggukan oleh Wiwin. Wowewe, apa yang kamu lakukan memangnya, Win? Tanya Syah penasaran. Aku ini wanita pemikat. Aku bisa membuat siapapun menyayangiku dengan tulus, hahaha. Gelak tawa Wiwin. Syah menonyor kening Wiwin. Sok sekali kamu, Nyonya Bayu Dirgantara. Ledek Syah. Wiwin mencebikkan bibirnya lalu tersenyum ke arah Ani, yang membawakannya kue pemberian Yeni. Apa mertuamu yang membuatkanmu kue? Tanya Syah penasaran. Bukanlah, mertuaku tidak bisa masak, hanya ART yang masak.
Jawab Wiwin memberi kode ke Ani untuk memotong kuenya dan dipindahkan ke piring. Ani langsung berlalu meninggalkan Wiwin dan Xia menuju dapur. Lalu siapa yang masak? Tanya Xia. Paling minta masakin sama chef. Jawab Wiwin tersenyum lebar. Tapi kenapa kamu senang sekali? Padahal tahu mertuamu hanya meminta orang lain memasak untukmu. Tanya Xia. Hei, mereka itu sangat sibuk Xia. Bahkan Bayu saja kesepian sebagai anak mereka satu-satunya. Aku pernah ke rumah Dirgantara. Ya Tuhan Xia, sepi sekali Xia, apalagi waktu di meja makan. Mengingatnya saja membuatku merinding. Sepi. Bo Xia. Iya, aku merasa sedang berada di gunung es. Dan kondisiku tidak pakai baju dingin. Begitulah yang aku rasakan saat bersama mereka. Di hari pertama makan bersama di rumah mereka. Lalu sekarang? Tanya Xia. Tentu saja hubungan mereka sudah baik dengan suamiku. Haha, aku ini sangat unik dan memikat Xia. Aku bisa membuat mertuaku menyayangiku. Dengan membuat mereka dekat dengan suamiku. Apa mereka masih seperti gunung es kalau kalian bertemu? Tanya Xia. Tidak, mereka sudah hangat dan dekat pastinya. Bahkan Mas Bayu mulai mempertimbangkan permintaan Papa, yang ingin menghabisi masa tuanya di rumah. Maksudnya, tanya Xia tak mengerti. Mas Bayu akan menjadi presdir Hotel Dirgantara Xia, jawab Wiwin dengan malas. Xia memang pintar, tapi kalau diberi tebak-tebakan tidak akan mengerti. Hah, jadi siapa asisten Mas Kevin? Ya itu urusan suamimu lah, kekeh Wiwin. Xia memanyunkan bibirnya. Baguslah, aku ikut senang mendengarnya. Besok adalah hari pelantikan Bang Mano jadi presdir CW Group. Iya, apa dia benar sudah bekerja keras belajar dengan Kevin? Tanya Wiwin. Apa aku harus datang ya? Gumam Xia pelan. Ya datanglah, bagaimanapun dia abang iparmu juga. Jawab Wiwin. Ya, tapi ngomong-ngomong rumahmu bagus juga. Siapa yang membuat ide seperti ini? Tanya Xia. Idenya aku, arsiteknya suamimu, hehe, cengir Wiwin. Xia mendengus saja mendengarnya. Suamiku itu memang sangat hebat. Ya, suamiku juga sangat hebat, jawab Wiwin tak mau kalah. Ani kembali membawakan kue yang tadi. Ayo makan Xia. Ajak Wiwin dibalas anggukan oleh Xia. Keesokan harinya, Kevin dan Xia datang ke perusahaan CW Group. Xia tidak menyamar menjadi wanita culun lagi. Melainkan jadi Syamita yang cantik seperti biasa. Tidak ada alasan bagi Xia untuk tetap berpenampilan culun. Karena awal mula Xia jadi culun untuk mendapatkan cinta sejatinya. Dan alasan berikutnya karena tidak mau dikenali Haris. Xia sudah mendapatkan cinta sejatinya.
dan juga terbebas dari Haris yang masuk keres. Jadi tidak ada alasan lagi bagi Syah harus berpenampilan culun. Semua karyawan cewek grup memberi hormat pada Kevin dan Syah, yang berjalan dengan mesra. Kevin merangkul pinggang Syah sambil mengelus perut buncit istrinya. "Abang, apa abang gugup?" ledek Kevin melihat Mano yang berdiri tidak tenang. "Sialan kau, pakai bertanya lagi," gerutu Mano mengusap-ngusap dadanya. Kevin terkekeh. "Bagaimana keadaan istrimu?" tanya Mano melirik Syah sekilas. "Baik, dia cuma kelelahan aja waktu itu," jawab Kevin. "Selamat ya Bang Manohara," ucap Syah dengan senyuman tipisnya. Mano memutar bola matanya dengan jengah. "Aku tidak punya tenaga untuk melawanmu Syah, jangan ganggu aku." Mano meninggalkan Syah dan Kevin sambil mengatur nafasnya yang naik turun. Syah dan Kevin saling pandang lalu terkekeh geli. Mereka pun menemui Bama sebagai presdir pertama cewek grup. "Kapan kalian makan malam di rumah nak?" tanya Bama mengusap kepala Syah. "Nanti malam boleh pa," jawab Syah tanpa berpikir. Kevin hanya menggeleng gemas kepalanya. Mau protes pun percuma karena Syah itu keras kepala. Rayhan mendekati Syah dan Kevin memberi sebuah mainan kunci ke mereka. "Apa ini?" tanya Syah dan Kevin serentak. Rayhan pun tertawa kecil melihat Syah dan Kevin yang sangat lucu. "Itu pemberianku sebagai presdir utama GoFood," jawab Rayhan dengan bangga. "Cek restoranmu belum ada kemajuan sepesat itu kan? Kenapa nada bicaramu meninggi sekali?" Rayhan hanya berdecak sebal akan mulut pedas kakak keduanya itu. Syah melerai mereka berdua karena acara sebentar lagi akan dimulai. Semua pemegang saham cewek grup akhirnya memutuskan mengangkat Manohan Dirgantara menjadi presdir utama cewek grup. Butuh waktu hampir 5 bulan bagi Kevin dan Mano untuk bisa meyakinkan para pemegang saham kalau Mano pantas berada di posisi itu. Bagaimanapun Mano pernah masuk penjara karena perbuatan jahatnya. Jadi wajar para pemegang saham tidak yakin dan tidak percaya. Tapi berkat kegigihan Kevin lah yang membuat mereka akhirnya setuju. Terima kasih untuk kepercayaan semua keluarga yang mendukung saya. Saya tidak bisa berbicara panjang lebar. Tapi untuk kedepannya akan saya buktikan kalau saya pantas dipercaya oleh adik kedua saya. Bama, Syah dan Kevin, serta Bayu bertepuk tangan meriah akan sambutan singkat Mano. Semua orang tentu percaya itu, sebab Kevin sendiri yang memperjuangkan posisi itu untuk abangnya. Sementara Kevin sudah jadi presdir Syah Group dilantik 3 bulan yang lalu. Bersambung.